Hmm? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min sidqi wal wafa. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah. Sebentar lagi atau mungkin ketika video ini diputar, kita sudah berada di tengah-tengah di bulan Ramadan atau di awal bulan Ramadan. Tidak ada salahnya di kesempatan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah, anak pribadi mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya atas kesalahan yang pernah anak lakukan, entah sengaja atau tidak sengaja, entah perkataan ataupun perbuatan. Ada yang kedua, anak ingin berwasiat kepada antum sekalian. Apa yang harus kita lakukan ketika datangnya bulan Ramadan? Banyak para penceramah, para ustaz, khatib-khatib Jumat yang ada di mimbar-mimbar berbicara banyak sekali dengan keutamaan Ramadan. Anak ingin mengingatkan satu hal buat kita semua, buat anak pribadi. Ketika waktu sempit, apa yang harus kita persiapkan dengan waktu yang hanya sebentar ini? Yang pertama adalah perbanyaklah istighfar. Ketika kita berdoa, sedangkan waktu sempit, keinginan di dada sangat banyak, hajat yang kita butuhkan terlalu banyak. Apa yang kita lakukan? Berbanyak istighfar. Berbanyak istighfar. Karena dengan ini mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita, melancarkan perkara-perkara kita. Bahkan mungkin kalian yang dalam proses masa belajar dimudahkan oleh Allah dalam belajar. Ingat, inilah bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh dengan rahmat yang kita bisa cari, kita bisa gapai. Inilah perkataan Ibnul Qayyim kepada kita ketika kita berdoa waktu sempit, keinginan banyak, berbanyak istighfar. Karena apa? Ketika kita diampuni oleh Allah, apapun keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu para ulama menasihati kita dengan waktu yang sempit. Rasul pun menasihati kita berbanyak istighfar. Bahkan Rasulullah SAW sehari lebih dari 70 kali beristighfar. Di riwayat Muslim 100 kali Rasulullah SAW beristighfar dalam satu hari. Anak-anak yang dimulakan oleh Allah, ada sebuah yang sangat indah, sebuah kisah yang sangat indah. Kalau kita tahu Imam Syafi'i, beliau adalah salah satu imam madhab yang tata cara ibadah yang dilakukan oleh umat Islam yang ada di Indonesia mengikuti Imam madhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, ulama yang sangat mulia pada zamannya, beliau bercerita, pada waktu itu saya tidak tahu kenapa hati ini ingin berkunjung ke sebuah daerah yang sangat terpencil, yang jauh dari tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal, sebuah kampung, sebuah desa. Imam Ahmad bin Hanbal pun tidak tahu kenapa ada perasaan seperti ini. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pun berangkatlah ke daerah ini yang sangat jauh. Sampai di daerah itu, hari sudah gelap, matahari pun sudah terbenam. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal sholat di masjid itu. Ketika selesai sholat, karena saking capeknya melakukan perjalanan, duduklah Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika duduk ingin rebahan, ternyata apa yang terjadi? Seorang ulama besar, seorang imam madhab diusir oleh kaum masjid itu. Dia bingung, karena pada saat itu kaum itu tidak mengenali siapa itu Imam Ahmad bin Hanbal. Diseret Imam Ahmad bin Hanbal sampai keluar masjid. Ketika keluar masjid pun sampai didorong dia dari pintu masjid. Sampai kaget Imam Ahmad bin Hanbal diperlakukan seperti itu. Tapi tiba-tiba datang seorang pemuda sholat. Diambillah, dipeganglah tangan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian diajak, wahai Syekh, berdiamlah di rumah. Aku akan menyambutmu
karena engkau adalah seorang musafir. Kemudian dibawalah Imam Ahmad bin Hanbal. Pemuda ini nggak mengenal siapa itu ya orang yang dia bawa, padahal dia seorang ulama besar. Sampai masuk ke dalam. Ketika di dalam dihidangkan makanan, dihidangkan minuman, ternyata pemuda soleh ini adalah seorang pembuat roti. Dihidangkan juga roti kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Syekh, silakan makan dan silakan minum. Saya akan melakukan pekerjaan saya. Kemudian dia mulai menggiling gandum. Setiap gilingan gandum yang dia lakukan, gerakan tangan yang dia lakukan, tidak terhenti ucapan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dengan suara lirih. Pemuda soleh ini mengucapkan istighfar terus menerus. Terkagumlah Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, ada seorang pemuda soleh yang tidak henti-hentinya melakukan istighfar. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal memberanikan diri bertanya kepada seorang pemuda itu, wahai pemuda, sudah berapa lama engkau beristighfar? Ya Syekh, aku beristighfar, melazimkan istighfar sudah sangat lama semenjak aku remaja. Kemudian tanya lagi Imam Ahmad bin Hanbal, terus apa yang telah Allah berikan kepadamu? Kata pemuda itu, semua yang aku minta dikabulkan oleh Allah, wahai Syekh. Cuma ada satu permintaanku sampai saat ini belum dikabulkan oleh Allah. Apa permintaanmu? Aku ingin bertemu dengan ulama besar pada zaman ini, yaitu Syekh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang terjadi? Kaget Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian langsung berucap Allahu Akbar. Gara-gara istighfar empu, kamulah aku diseret oleh Allah dari rumahku menuju masjid sampai aku diusir rumahku hingga aku berada di hadapan. Allahu Akbar. Buahnya istighfar. Pemuda itu pun gak kenal siapa Imam Ahmad bin Hanbal, tapi dengan keistighfaran Allah mudahkan. Allah mudahkan apapun keinginannya dia. Padahal dia nggak tahu, dia katakan satu permintaan dia yang belum dikabulkan oleh Allah. Pada Allah telah seret Imam Ahmad bin Hanbal dari rumahnya ke masjid itu, sebuah daerah yang sangat terpencil, sampai ke dalam rumah pemuda ini. Inilah buah istighfar. Banyak sekali di surat An-Nur dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ini yang sering ana ucapkan kepada antum semua. Kisah seorang yang bertanya kepada Hasan Al-Basri tentang kesulitan dia, yang Allah kesulitan masing-masing. Ketika ada seseorang yang tidak mempunyai harta, ada seseorang yang tidak mempunyai anak, ada seorang yang terkena paceklik, dijawab dengan surat An-Nur. Inilah buah istighfar di bulan yang berkah ini, di bulan yang mulia ini. Mari kita berbanyak istighfar. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.